Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة barakallahu fikum. Kita bersyukur kepada Allah Rabbuna Jalla fi'ula. Allah Ta'ala yang senantiasa memberikan kita rahmat dan nikmatnya, sehingga pada kesempatan ini Allah kumpulkan kita di majlis ilmu, sama-sama belajar agar kita selamat dalam hidup yang singkat ini. Dan jalan keselamatan itu yang senantiasa kita pinta. Selamat dunia akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Ya Rabb, kami mohon kepadamu, berikan kepada kami kebaikan, kebahagiaan di dunia dan kebahagiaan di akhirat. Al-Hasan menyebutkan kebahagiaan di dunia didapatkan dengan ilmu dan amal, dan kebaikan di akhirat didapatkan dengan masuk surga serta selamat dari neraka yang penuh dengan siksaan. Kita mohon kepada Allah kebahagiaan dunia akhirat. Apa namanya doa ini? Doa masih kurang namanya itu. Masih sapu jagat, baru jagat dunia disapunya. Itu sampai akhirat juga pun disapunya. Ajib. Banyak orang yang berdoa dengan doa ini, tapi ia tak tempuh jalannya. Tarjun najata walam tasluk masalikaha, inna safinata la tajri ala biyabis. Engkau inginkan kesuksesan, tapi engkau tak tempuh jalannya. Sesungguhnya bahtera tak lewat di daratan. Ketika kita menginginkan keselamatan ilmu dan amal, makanya Al-Imam Ibnul Qayyim menjelaskan bahwa pintu pertama syaitan menghalangi manusia itu adalah pintu ilmu. Apa sebab? Sebab ilmu adalah cahaya dan kejahilan adalah kegelapan.
Manakala manusia berada dalam kegelapan, dengan mudah syaitan menggebuki kita. Dia lihat kita, kita tak lihat dia. Maka untuk itulah senantiasa kita butuhkan majlis ilmu dan talaqi ilmu. Dan di antara ilmu yang paling mulia untuk kita pelajari adalah ilmu aqidah. Ikhwatal iman, agama ini ada yang sebut dengan fiqhul akbar, fikih besar. Itulah dia ilmu aqidah. Dan ada fiqhul asghar, itulah dia fikih ibadah. Dan ada lagi muamalah, itulah dia akhlaq. Iman apabila dilihat dari sisi materinya, tiga ini saja: aqidah, ibadah, dan muamalah atau akhlaq. Perhatian Rasul terhadap dakwah aqidah luar biasa. Makanya pada kesempatan ini kita belajar pengantar aqidah Ahlus Sunnati wal Jamaah. Apa itu pengantar? Di dalam bahasa Arab, pengantar itu disebut dengan al-madkhal. Pengantar atau cara kita memasuki tempat kita masuk, jalan kita untuk melaut luas menyelami indahnya mutiara-mutiara ilmu akidah. Ini namanya pengantar. Ada pengantar ilmu mustalah hadis, ada pengantar ilmu fikih, dan ini adalah pengantar ilmu akidah. Ini penting untuk kita pelajari. Karena para ulama kita mengungkapkan man hurimal usul hurimal wusul. Barang siapa yang terhalangi dari usul, asas, fondasi, landasan utama, niscaya dia akan terhalangi sampai kepada tujuan yang sesungguhnya. Maka disinilah pentingnya ngaji usul, landasan. Dan ini pengantar ilmu akidah adalah landasan bagaimana cara untuk belajar ilmu akidah, atau potret dasar begini sih utuhnya, miniatur. Ini loh ilmu akidah itu. Ikhwatal iman, barakallahu fikum. Pengantar akidah dalam bahasa Arab disebut dengan al-madkhal. Di depan saya ada dua kitabnya, al-madkhal li dirasah al-aqidah al-islamiyah ala madhhabi ahli sunnati wal jamaah. Ada lagi, ini karyanya Syekh Dr. Ibrahim bin Muhammad Al-Buraika. Ada lagi kitab Al-Madkhal li Dirasah Al-Aqidah Al-Islamiyah Dr. Uthman Jum'ah Dumairiyah. Baik. Dua jilid, dua kitab saya pegang. Kalau begitu, bisalah kita belajar sampai siang. Ma la yudraku kulluhu la yutraku kulluhu. Ketika kita tidak dapatkan semuanya, jangan tinggalkan semuanya. Dan saya berharap ini bagaikan pembuka atau kunci untuk membuka pembendaharaan ilmu akidah itu. Saya yakin antum telah diajari guru-guru kita di sini dan selama ini tentang ilmu akidah. Tapi saya ingin balikkan ke belakang, kita belajar pengantarnya lagi. Tapi udah dapat saya ustaz, tak apa-apa. Ini namanya murajaah. Ilmu itu diulang-ulang. Kadang kalau tidak diulang-ulang, tidak kenang lagi. Makanya kita ulang-ulang. Baik, ikhwatal iman.
Terkait tentang pengantar ilmu akidah ini tentu banyak yang akan bisa dibahas dan dipelajari sesungguhnya. Di antaranya, anggap saja ini daftar isi. Kalau baca buku, maka lihat dulu pengarangnya siapa. Oh, ini jelas. Tengok mukaddimahnya. Setelahnya balikkan ke belakang kalau bukan buku bahasa Indonesia. Dibaca daftar isinya. Oh, ini. Dan nampak berarti ini PR saya kalau menyelesaikan buku ini. Sekarang ketika kita belajar ilmu akidah, ini PR saya dan antum bersama. Ini loh daftar isi ilmu akidah. Apa saja pembahasannya? Ikhwatul iman. Pertama, pentingnya talaqi. Selanjutnya pengertian akidah, baik secara bahasa ataupun istilah. Nama-nama lain ilmu akidah. Sejak kapan ada penamaan istilah akidah? Karakteristik akidah Islam dan akidah Ahlussunnah wal Jamaah, serta juga pengertian Ahlussunnah, dan juga pembahasan tentang nama-nama lain Ahlussunnah dan nama-nama lain yang batil, yang tidak benar tentang ilmu akidah. Berarti yang pertama tadi yang sahih. Termasuk juga pembahasan ruang lingkup ilmu akidah itu apa saja. Dan juga termasuk di dalam hal ini masdar talaqi, sumber ilmu akidah. Apa sih sumbernya? Menurut ulama Ahlussunnah. Dan juga ada pembahasan tentang sumber akidah menurut golongan-golongan firqah dhallah yang menyimpang. Di dalam pembahasan ilmu akidah juga dibahas tentang kedudukan akal di pandangan Ahlussunnah wal Jamaah, dan masih banyak yang lain ya ikhwan. Antum bayangkan ya, satu kitab ini saja itu 255 halaman pengantarnya. Sekarang tentu tidak bisa kita bahas semuanya, dan apa yang bisa kita pandang untuk kita sampaikan, maka kita akan sampaikan insyaallah ta'ala. Namun coba kasih tahu saya, kita ngaji sampai jam berapa? Sampai jam berapa? Saya kasih pilihan sampai 6.30. Saya ulangi lagi, sampai jam 6, sampai jam 6.15, sampai jam 6.30, atau sampai 6.45, atau sampai jam 7, atau udah paling lama tuh mas. Silakan. Baik, ahsan. Pertama, pentingnya talaqi. Apa itu talaqi? Apa itu talaqi? Belajar dengan serius, dengan kitab atau dari kitab ke kitab. Talaqi ini sangat penting. Duduk bersimpuh di hadapan seorang guru, mengkaji dari satu kitab ke kitab selanjutnya, dari kitab yang sekecil-kecilnya kutaib hingga kitab yang sebesar-besarnya, yang dipandang pas untuk dipelajari di tahapan-tahapan keilmuan kita. Antum ingat, dalam hidup ini, dalam perjuangan kita sebagai Ahlussunnah, ada dua hal yang harus kita pegang. Satu, memegang teguh prinsip akidah dan manhaj. Jangan neko-neko, jangan pelin-pelan, jangan sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku
Senang. Antum bukan sedang latihan pramuka. Kita sedang latihan masuk surga. Taib. Yang kedua, hikmah dalam berdakwah kepada Allah. Hikmah dalam bersikap di tengah-tengah masyarakat dengan akhlak mulia, dengan ilmu, dengan tidak tergesa-gesa, dengan sikap bijaksana dan tidak tergesa-gesa. Taib. Untuk hikmah didapatkan dengan apa? Dengan terus diasah. Belajar dari guru-guru yang berpengalaman, dari senior-senior yang telah malang melintang, agar kita dapatkan kelembutan hati dan kehalusan budi. Untuk poin yang pertama, ilmu akidah, kekokohan dalam akidah dan manhaj didapatkan dengan talaqi kitab. Ada orang yang ngaji, berapa lama ngaji mas? Oh, alhamdulillah dah lama. Bukan di sini ya, di sana. Bukan orang sini. Kalau sini mah entah, nggak tahu. Baik. Dah berapa tahun ngaji mas? Dah 10 tahun. Masya Allah, dah lama ya. Ya, alhamdulillah. Siapa aja gurunya mas? Oh banyak. Kalau di YouTube Ustaz Syafiq, Ustaz Firanda. Ustaznya tak kenal dia, dia tak kenal ustaznya. Ya. Kita perlu berguru. Sebab guru itu yang akan kita gugu dan kita tiru. Kita perlu berguru dan bersahabat. Karena hidup kita ini perlu apa? Menumpahkan curahan hati. Di saat itulah kita bercerita pada guru kita. Antum sanggup tak nelpon Ustaz Syafiq? Assalamualaikum Ustaz, tolong Ustaz, ini saya lagi ada masalah dengan isteri saya Ustaz. Telepon aja, antum aja nggak sempat beliau mengangkatnya saking sibuk beliau. Makanya perlu kita berguru untuk bercerita. Sebab kadang kita tidak tahu bagaimana cara menerapkan ilmu dalam ranah kehidupan ini. Dan di antara bentuk berguru adalah mengaji kitab. Ini yang akan membentuk kekokohan itu. Makanya Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah ta'ala dalam kitabnya At-Tauhid, awalan ya du'atul Islam, ana a'rifu bit tajribati anna kathiran min ikhwanina al-muwahhidin as-salafiyyin. Saya tahu, kata beliau, berdasarkan pengalaman, sesungguhnya banyak di kalangan saudara-saudara kita yang juga sudah bertauhid, di kalangan salafiyin, ya'taqiduna ma'ana, yang juga telah meyakini sebagaimana kita meyakini bi anna Allah azza wa jalla 'alal 'arsy istawa duna ta'wilin, bahwa Allah Ta'ala itu azza wa jalla beristiwa di atas arsy tanpa ta'wil, wa duna takyifin, tanpa takyif, walakinnahum, tetapi mereka, perhatikan ini, hina ya'tihim mu'taziliyun, manakala datang orang-orang mu'tazilah asriyun, gaya baru, au jahmiyun asriyun, atau jahmiyah gaya baru, au maturidiyun, au asy'ariyun, atau maturidi atau asy'ari, dan mereka ini wa yulki ilaihi syubhatan qa'imatan ala zahiri ayatin la yufhamu ma'naha al-muwaswisu wala al-muwaswasu ilaihi, di mana dia melemparkan syubhat sesuai dengan zahir ayat yang tidak dipahami maknanya, la yafhamu ma'naha al-muwaswisu wala al-muwaswasu ilaihi, yang tidak dipahami maknanya oleh orang-orang yang memberikan was-was itu di kalangan firqah dhalla itu, dan tidak pula dipahami maknanya oleh orang yang diberikan subhat itu. Akhirnya apa? Hanglah dia di dalam akidahnya, goncang di dalam akidahnya. Akhirnya bagaimana yang terjadi? Fayuharu fi aqidati wa yadhillu anha ba'idan. Dia pun tersesat dari akidah yang sahih itu, sahihah itu sangat jauh sekali. Limadha? Ini yang paling penting. Apa sebab?
Li'annahu lam yatalaqqi al-'aqidah as-sahihah min kulli jawanib allati tu'radu li bayaniha kitab Rabbina azza wa jalla wa hadits nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Syekh Muhammad Nasir ini? Kerana sesungguhnya dia, ini perhatikan, apa sebabnya dia menyimpang? Li'annahu, kerana sesungguhnya dia tidak bertalaqi akidah yang sahihah dari semua sisinya. Sebagaimana yang telah diterangkan tentang akidah yang sahih itu dalam kitab Rabbuna Jalla fi'ula dan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa sebab dia menyimpang? Apa sebab dia terkena syubhat? Lam yatalaqqi al-'aqidah as-sahihah min kulli jawanib. Kerana dia tidak bertalaqi dari semua sisi ilmu akidah. Betul ngaji sudah 10 tahun, tapi yang dikaji hanya bab tauhid aja. Sementara di dalam ilmu akidah ini banyak pembahasan-pembahasan yang lain. Ada berapa bab pembahasan ilmu akidah? Baik, saya tidak sebutkan berurutannya pembahasan kita ini. Mulai dari pengertian akidah, dah saya buat acak saja. Baik, pembahasan ilmu akidah ini kalau dikumpulkan ada 9. Yang pertama adalah pembahasan tentang tauhid dan syirik. Bagaimana tauhid? Apa makna tauhid itu? Tauhid apa maknanya? Mengesakan. Betul juga. Apa Allah yang diesakan? Tauhid maknanya adalah menyerahkan hak Allah kepada Allah. Allah punya hak. Sebagaimana isteri kita punya hak dari kita, kan? Atau kita punya hak dari isteri kita. Di antara hak kita dari isteri kita apa? Mencintai kita seutuhnya, mas. Manakala isteri kita sedikit saja mencintai orang lain, berarti dia telah menzalimi kita, hak kita tidak diserahkannya kepada kita. Maka tauhid adalah menyerahkan hak Allah kepada Allah. Pertanyaannya, apa saja hak Allah? Itulah dia pembagian tauhid: rububiyah, uluhiyah, asma' was sifat. Dan syirik maknanya adalah menyerahkan hak Allah kepada selain Allah. Makanya Syekh Muhammad Nasiruddin dalam Ta'liq Aqidah At-Tahawiyah, seingat saya, beliau membagi tauhid juga ada 3 tauhid dalam rububiyah, tauhid dalam uluhiyah. Saya ulangi, syirik beliau bagi jadi 3: syirik dalam rububiyah, syirik dalam uluhiyah, syirik dalam asma' was sifat. Baik. Dan ini harus tuntas kita pahami. Syirik banyak bagiannya. Ada syirik besar, ada syirik kecil. Nah, itu pembahasan yang harus dikelarkan. Makanya ngaji terbaik itu ngaji dari kulit sampai khatam ke kulit belakangnya. Pembahasan yang kedua tentang ilmu akidah adalah iman dan kufur. Iman, apa itu iman? Percaya tak cukup. Tasdiqul jazim, pembenaran yang kuat dan kokoh di dalam hati seseorang terhadap perkara iman. Dan akidah ini maknanya juga iman. Dan iman disebut iman karena ada keyakinan di dalam hati yang kuat dan kokoh. Maka dia disebut dengan iman. Kalau tidak ada iman, kalau tidak ada keyakinan yang kokoh di dalam hati, maka dia belum disebut dengan iman. Belum. Baik, ikhwatal iman, barakallahu fiikum.
Sekarang begini, iman ada berapa? Al-Imam Al-Baihaqi mencantumkan pembahasan iman, Syu'abul Iman, 77 cabang iman. Itu cabangnya. Usulnya rukun iman ada 6, tapi tak juga cukup sampai di sana. Ada lawannya iman, kufur. Nawaqidul iman, pembatal-pembatal iman. Orang yang tidak beriman disebut apa? Imma kafir. Orang yang tidak bertauhid disebut apa? Musyrik. Dan ada lagi orang yang tidak beriman dengan iman yang utuh ini. Mulutnya manis bagaikan gula, sementara hatinya menyimpan racun syirik yang berbisa. Siapa namanya itu? Munafik. Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang munafik berada di kerak neraka. Antum tahu kalau didetilkan pembahasan tentang munafik, sebagian para ulama kita dapatkan mereka menulis satu kitab 49 tanda-tanda munafik. Dan di antara tanda munafik adalah athqalus salatin 'alal munafiqina salatus subh. Salat yang paling berat bagi orang-orang munafik adalah salat subuh, dan standarnya adalah jamaah. La ilaha illallah. Iman, kufur, ini harus hadir keyakinan itu dalam hati. Dan akidah disebut akidah, dia memiliki makna kokoh. Makanya di dalam Al-Wajiz fi aqidatis salaf, ya, tentang ringkasan akidah salaf, Syekh Abdullah bin Abdul Hamid Al-Athari menyebutkan tentang pengertian akidah itu secara bahasa dan istilah apa. Secara ringkas ya ikhwan, akidah itu dia berasal dari kata aqada ya'qidu, aqdan. Akidah diambil dari kata dasar arab, ikatan. Ikatan yang kuat, ikatan yang kokoh. Baik. Atau juga penguatan al-ihkam, menjadi kuat, menjadi kokoh. Kalau enggak kokoh, belum. Itu pula iman. Penetapan, keyakinan. Allahu Akbar. Yakin. Al-jazm. Orang biasanya kalau dengan istrinya itu belum disebut kokoh dengan calon istrinya sebelum dia mengikat dengan ikatan nikah. Jadi nikah itu disebut dengan uqdatun nikah, ikatan nikah. Itu ikatan yang kokoh. Allahu Akbar. Jadi ketika kita berakidah dengan akidah Ahlussunnah, kita punya keyakinan yang kokoh di atas akidah ini. Baik. Dan kita tengok sesuatu yang terikat, Pak. Pernah tengok kera ditambat atau diikat oleh tuannya? Ini tiang, sepanjang tali kera inilah, sepanjang tali dia itulah kera itu akan bisa berbuat. Begitulah orang-orang yang memiliki ikatan akidah, sepanjang tali itulah dia akan berbuat dan berperilaku. Baik. Apalagi pembahasan ilmu akidah. Takfir. Apa itu takfir? Pembahasan akidah tentang takfir adalah pembahasan dawabit, terhukum, kaedah-kaedah hukum terhadap seseorang, jamaah, dia kufur atau tidak. Ya. Sebab tidak semua orang yang terjatuh dalam perbuatan kufur dia bisa jadi kufur. Mungkin boleh jadi dia tidak mengetahui maknanya, atau dia tidak mengetahui keharamannya.
atau dia hilang akal, itu tidak boleh dikafirkan. La ilaha illallah. Ini ada kaedahnya. Ahlussunnah tidak sembarangan mengkafir-kafirkan orang. Ketika kita kafir-kafirkan orang tak tepat, itu kembalinya kepada kita. Baik. Apalagi pembahasan tentang akidah, arkanul iman, rukun iman. Ini dia. Dan pembahasan akidah yang paling besar adalah iman ini. Iman pada Allah, iman kepada malaikat. Tentang pembahasan iman, ajib. Tauhid saja contoh. Iman kepada Allah itu baru terhitung beriman kepada Allah secara utuh. Minimal ada 4 hal dalam keimanannya kepada Allah. Yang pertama, al-imanu biwujudillah, beriman dengan adanya Allah. Kedua, beriman dengan perbuatan Allah, rububiyah Allah, beriman dengan uluhiyah Allah, beriman dengan nama dan sifat Allah. Nah, pembahasan iman kepada Allah. Baik. Ya ikhwan, antum coba lihat. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab tulis satu kitab Tauhid. Itu pembahasan tauhid uluhiyah saja luar biasa. Satu kitab full pembahasan tauhid uluhiyah. Cukup sampai di sana saja? Tidak. Kita rugi manakala kita tidak belajar tauhid asma wa sifat. Kita harus kenal dengan Sang Pencipta kita. Manakala hati kita tidak kenal dengan Sang Pencipta, hati kita merana dan akan terus hingga penyakit. Au tadi malam, galau, kacau, risau. La ilaha illallah. Itu penyakit di zaman now. Baik. Siapa pencipta bola lampu? Thomas Alva Edison. Tahu kita kan? Luar biasa. Kita rugi ya ikhwan kalau tidak tahu dengan Sang Pencipta yang menerangi jauh lebih terang dari bola lampu ini. Matahari dan rembulan serta bintang dan gemintang yang indah di langit sana. Bahkan juga yang menerangi jalan kita dengan adanya mata yang Allah ciptakan. Coba tak ada mata, maka kita mesti kenal dengan Sang Pencipta kita. Bagaimana cara kita kenal dengan Sang Pencipta kita? Kenali nama dan sifat-sifat Allah. Berapa banyak nama Allah? Berapa sifat Allah banyaknya? Ada orang tanya kat saya, Ustaz, cukup nak mempelajari nama Allah dengan sifat 20 katanya. Kata saya, tak cukup lah. Sifat kita aja lebih 20. Sejak kecil kita belajar, diajari emak ayah kita, Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Allah pengasih dan penyayang tak? Sifat Allah tak tu? Ada tak dalam sifat 20? Antum hafal tak sifat 20? Wujud qidam baqa, mukhalafatu lil hawadisi. Dulu apa dia? Ikhwan, tak ada dalam sifat 20. Makanya bapak-bapak kami yang bertanya atau mengaji sifat 20 masih kurang itu, Pak. Kurang. Sifat kita aja lebih. Ini dah dapat tambah kita 2. Ar-Rahman, Ar-Rahim, sifat Allah ada 22. Berarti perlu ditambah. Belum lagi tentang mungkin ada catatan di dalam sifat-sifat 20 itu yang dijelaskan oleh para ulama Ahlussunnah. Makanya para ulama Ahlussunnah menjelaskan bahwa dalam nama Allah terkandung sifat Allah. Di antara nama Allah apa? Al-Latif, Maha Halus. Ajib kalau kita renungi, dalami, seperti dalam kitabnya Syekh Abdul Razak, Fiqh Asmaul Husna. Itu luar biasa. Di antara nama Allah Al-Latif, Allah Maha Halus. Seperti apa halusnya Allah? Halus dalam penciptaannya juga. Contoh, halus dalam penciptaannya Allah. Pernah tak dengar kita manakala anak kita mulai tumbuh rambutnya, besar dia. Pernah dengar tak malam hari tak.
Alhamdulillah dek, rambut anak kita mulai tumbuh. Atau giginya lah dulu, gigi dia tumbuh. Tak. Alhamdulillah dek, dia tumbuh gigi anak kita. Dan ada enggak antum kalau di sini apa kebun yang banyak? Kebun apa? Kebun sawit ya? Orang pernah dengar enggak orang kebun sawit itu sawit dia tumbuh buahnya tak. Alhamdulillah sawit kita mulai buah. Kalau begitulah Allah ciptakan alam ini berbunyi berdetak-detak, tak bisa tidur kita malam hari. Perbuatan Allah maha halus. Allah maha halus. Tapi cobalah manakala gigi ini sakit ya ikhwan. Tadi malam ada yang ke dokter kan? Dah keluar pula uang tu. Sudahlah mengerangnya kesakitan, pegang gigi terus, pegang pipi terus, ditambah lagi begitu dibuka sama Pak Dokter, gigi kita tu kalau perlu ditanggalkan bunyi tak. La ilaha illallah. Beda pekerjaan Allah dengan pekerjaan kita. Allah maha halus. Itu kalau didalami luar biasa. Nah ini baru tahu tentang nama Allah. Apa lagi? Tentang pembahasan al-asma' wal ahkam. Pembahasan tentang tentang Islam misalkan di dunia, di akhirat bagaimana? Di dunia terjaga agamanya, terpelihara darahnya, sah nikahnya, diterima persaksiannya, masuk di akhirat dia masuk surga selamat dari neraka. Ada lagi al-asma' wal ahkam tentang iqab, tentang orang-orang kafir harbi, kafir muahad, tentang nifaqa. Orang di dunia bagaimana cara menyikapinya orang munafik ini, di akhirat bagaimana? Belum lagi tentang orang fasiqah. Ini dibahas dalam ilmu akidah. Ada pembahasan al-wala wal bara, itu yang keenam. Loyalitas dan kecintaan, loyalitas, kecintaan dan kebencian kita. Ada lagi pembahasan al-milal wan nihal. Apa itu al-milal wan nihal? Pembahasan tentang firqah-firqah sesat. Itu dalam ilmu akidah. Umat ini terpecah belah menjadi 73 golongan, satu surga, 72 terancam dengan neraka. Mana saja kelompok-kelompok itu. Dan ya ikhwan, kalau kita ingin tahu orang yang menyimpang itu, maka bisa dilihat dari 3 cara. Satu, ditengok dari usulul firaqnya. Apa itu usulul firaq? Pokok-pokok kesesatan di dalam Islam. Golongan-golongan yang menyimpang induknya apa? Ni. Situ. Yang kedua, usulul bid'ah. Bagaimana kaedah dia dalam bid'ah. Yang ketiga, dilihat dari tanda-tanda dia, tanda-tanda ahli bid'ah. Baik. Ini pembahasannya. Makanya orang yang belajar ilmu akidah al-sunnah, dia mengerti, ini tak tepat nih akidahnya, keliru nih. Baik. Apalagi pembahasan ahlul bait was sahabah, pembahasan tentang keluarga Nabi dan para sahabat, termasuk dia pembahasan tentang ahkamu diyar, hukum-hukum negeri-negeri Islam. Dan negeri ini adalah negeri kaum muslimin, di mana mudah dan tersebarnya dakwah Islam diizinkan. Itu pembahasan ilmu akidah yang mesti kita pelajari. Sekarang, sumber ilmu akidah yang sahih itu apa? Ikhwan, kalau sumber tidak tepat bahaya. Maka faktor atau yang menyebabkan seorang menyimpang minimal ada 2 hal. Satu, berdalil dengan yang bukan dalil. Kedua, salah di dalam memahami dalil. Itu sumber penyimpangan di dalam beragama ini. Berdalil dengan yang bukan dalil, mana saja dalil, itu kita sebut nanti sumber rujukan. Mana saja yang bukan dalil, mimpi. Ada orang mungkin yang mimpi, tadi malam saya jumpa Nabi, Masya Allah, putih sorbannya, bercahaya wajahnya, jenggotnya juga putih, Masya Allah, indah. Ternyata dalam riwayat Imam At-Tirmidzi dalam syama'ilnya, jenggot Nabi tak lebih dari 20 helai yang tumbuh di jenggot dan di kepalanya. Ini disebutnya jenggot Nabi dia putih semuanya. Itu syaitan.
Jadi Nabi itu pernah menyebut bahwa jenggot itu cahaya, tapi di saat yang sama Nabi pernah sebut bahwa uban itu cahaya. Bahkan diangkat derajatnya orang yang tumbuh uban di rambutnya. Tetapi di saat yang sama Nabi tidak lebih dari 20 helai. Bahkan dalam riwayat lain Imam Tirmidzi bawakan dalam kitabnya hanya 14 helai. Najib, ini mimpi jumpa Nabi dah putih jenggotnya. Berarti bukan Nabi. Itu bukan dalil, mimpi. Apalagi yang bukan dalil, akal. Akal ini bukan dalil. Allah Ta'ala menciptakan mata kita terbatas, tidak bisa melihat yang berada di sebalik tembok. Betul tak? Jangankan yang di sebalik tembok, yang jauh sedikit cahaya tidak ada, tidak nampak kita. Atau dalam kondisi gelap, tidak ada lampu cahaya, tidak ada, tidak nampak juga kita. Di sebalik tembok tak nampak, ketika cahaya tidak ada juga tak tampak, benda kecil kalau jauh juga tak tampak. Mata kita ni terbatas. Bahkan mata kita ini untuk bisa melihat butuh cahaya. Maka demikian juga dengan akal. Akal kita ni terbatas. Dan akal kita butuh cahaya untuk bisa memahami, sebagaimana mata butuh cahaya untuk bisa melihat. Apa cahaya? Akan Quran dan Sunnah. Barulah akal itu sehat dan bisa memahami. Akal kita ni terbatas. Baik. Memikirkan yang tidak ada database kita tidak bisa kita. Coba tengok, ya, seperti kata Ustaz Ali Ahmad itu, kan? Angin aja tidak bisa kita mikirnya. Masuk di sepeda angin. Masuk di perut masuk angin. Keluar dari perut namanya keluar angin. Itu dia. La ilaha illallah. Angin aja tidak tahu kita. Tidak pernah kita lihat. Apalagi Allah. Makanya kalau ada orang yang mengatakan ini tidak masuk akal, itu akalnya yang kecil, itu belum muat dalil yang sedemikian besar sebagaimana muatnya masuknya dalil itu ke dalam akal para ulama yang sudah besar. Maka tuduh saja dan perbesar saja akal kita. Kita baru tahu, Pak, akal kita ini baru tahu dia bagaimana informasi atau ilmu dan keyakinan itu ada dari 3 hal. Satu, pernah kita lihat Allah? Tidak ada. Yakin kita, yakin saya, ini dah pernah saya lihat. Atau kita ada benda yang sama dengan benda tu. Ada tak benda yang sama dengan Allah? Laisa kamitslihi syai'un. Kalau sudah tidak pernah kita lihat, tidak ada benda yang sama dengannya, tinggal hanya satu lagi sumber informasi ke akal ini, apa itu? Dari sumber yang valid, dari informasi yang sahih, yang benar. Maka tentang Allah tidak pernah kita lihat, tidak ada benda yang sama dengan Allah, berarti tidak ada cara jalan lain selain dari kita percaya dengan apa yang disampaikan Nabi. Ketika Nabi mengatakan Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, zat yang Rahman beristiwa di atas arasy, tanpa bagaimana tahu kita kaifiyatnya, caranya, selesai, yakini. Baik. Ikhwatal iman, barakallahu fiikum. Itu di antara yang bukan dalil. Yang bukan dalil lagi apa? Keramat. Tahu keramat? Tahan bacok. Jangankan tahan bacok, Mas, tahan petir pun. Ada orang tahan petir, tembak sama petir, kena dia, santai je dia. Tahan petir pun, tapi dia menyampaikan sesuatu yang menyimpang dari apa yang disampaikan Nabi, maka itu tidak bisa diterima. Apalagi yang bukan dalil, rasa-rasa. Dah enak rasanya, masa kayak gitu? Kalau rasa-rasa itu bukan dalil untuk keyakinan, untuk akidah dan beribadah. Rasa-rasa dalil untuk masakan dan buat rumah makan. Dia tuh tanya dulu sama suaminya, enaknya bang? Oh enak deh, mantap. Wah, buatlah tu terus dia tu. Ya,
Itu dalil untuk buat rumah makan dan masakannya. Karena rasa-rasa bukan dalil. Apalagi yang bukan dalil eksperimen juga bukan dalil. Apalagi pendapat orang banyak jika bertentangan dengan dalil. Sekarang ya ikhwan, apa dalil? Dalil Al-Quran dan Sunnah Nabi, itulah sumber akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW, Sunnah Al-Mutahharah. Makanya Ahlussunnah disebut Ahlussunnah karena dia mengikuti Sunnah itu sendiri. Sunnah itu yang diamalkannya. Dan sumber penyimpangan di dalam akidah ini adalah salah di dalam memahami dalil. Apa sebab? Tidak rujuk kepada pemahaman generasi terbaik umat ini. Keliru di dalam memahami dalil. Apa sebab tidak memahami dalil sebagaimana yang Nabi ajarkan kepada para sahabat? Makanya agama ini Allah Ta'ala suruh kita memahami sebagaimana pemahaman yang diajarkan Nabi kepada para sahabatnya. Dan Ahlussunnati wal Jamaah, sunnah itu sendiri yang diamalkannya. Sunnah yang ditinggalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kadang orang amalannya bid'ah. Makanya kawan-kawan yang amalannya bid'ah hasanah, coba pikir-mikir dulu sedikit. Amalan kita bid'ah hasanah, tapi kita tidak mau kecuali disebut Ahlussunnah wal Jamaah, kita sebut kita aswaja. Kalau kita konsekuen, amalan kita bid'ah hasanah dan kita cela orang yang mengamalkan sunnah, konsekuen kita jangan sebut kita Ahlussunnah wal Jamaah, bilang saja ahlul bid'atil hasanah. Kan logis kan? Tidak, amalannya tidak sunnah, tetapi amalannya amalan bid'ah hasanah, namun tidak mau disebut ahlul bid'atil hasanah. Ahlussunnah memang sunnah itu yang diamalkannya, yang diyakininya. Makanya dulu agama Yahudi, belum tidak Yahudi itu yang diajarkan oleh nabinya. Nasrani bukan agama Nasrani yang diajarkannya, tapi Islam, agama tauhid. Tapi ketika dia sudah berubah namanya, sudah berubah seperti sunnah tadi, bid'ah hasanah namanya, sudah berubah dari yang original. La ilaha illallah. Maka oleh sebab itu ya ikhwan, Ahlussunnah wal Jamaah senantiasa mengamalkan sunnah itu sendiri. Dan Nabi sebutkan, antum bayangkan, Nabi buat garis lurus. Buat garis lurus. Nabi mengatakan, wa anna hadza sirati mustaqiman, sesungguhnya ini jalanku yang lurus, fattabi'uhu, ikuti jalan ini, wala tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabili, jangan ikuti jalan yang lain, nanti kalian akan tersesat dari jalan yang lurus ini. Nabi sebut juga garis-garis lurus dan kiri kanan itu ada syaitan yad'u ilaihi, yang menyeru kepada jalan-jalan yang bengkok dan jalan-jalan kiri kanan itu. Pertanyaannya, ada tak syaitan mengajak kepada hasanah? Hasanah itu kebaikan. Ada tak syaitan mengajak kepada hasanah? Tapi ada tak bid'ah hasanah? Coba kita mikir. Syaitan tidak pernah mengajak kepada hasanah. Kata Nabi, yang lurus ini ikuti, kiri kanan ni ajakan syaitan. Pernah tidak syaitan mengajak kepada hasanah? Tidak ada. Berarti sekarang kok ada bid'ah hasanah? Apa tidak mikir kita? Sudahlah amalan bid'ah hasanah, tak mau pula disebut ahlul bid'atil hasanah, maunya juga disebut Ahlussunnah wal Jamaah. Maka dari situ saya sendiri mikir, ikhwatal iman, barakallahu fikum, ini dalilnya Ahlussunnah wal Jamaah. Ahlussunnah senantiasa mengamalkan sunnah itu sendiri, ikhwatal iman, barakallahu fikum. Dan tentang akidah ini ya ikhwan, Ahlussunnah wal Jamaah senantiasa mengaji kitab dari masa ke masa, dari zaman ke zaman, dari waktu ke waktu. Kitab akidah Ahlussunnah wal Jamaah bukan salah satu usul saja, bukan kitab tauhid saja. Allahu Akbar. Ahlussunnah wal Jamaah punya kitab yang luar biasa.
Sejak mulai abad 1, abad 2, abad 3 sampai abad kita ini. Baik. Dan ya ikhwan, kita hendaklah mempelajari kitab itu agar kukuh. Kadang ada orang yang mengejek kita, ejeknya kita. Kalau kitabnya kitab Ibn Taimiyah aja. Kitabnya kitab Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahab, saya Wahabi kalian ni. Betul tak? Berarti kita ni Wahabi kan? Namun jawab saja, in kana tabi'u Ahmadi Wahabi fa anal mukirru bi annani Wahabi. Sekiranya pengikut setia Nabi Muhammad itu adalah Wahabi, maka saya proklamirkan diri saya adalah Wahabi sejati. Selesai. Ikhwatal iman. Satu sisi. Di sisi lain itu sebab jangan hanya ngaji kitab Wahabi aja. Kalau memang disebut ngaji kitab Syekh Muhammad bin Abdul Wahab itu disebut Wahabi, maka antum jangan mau mengaji kitab Wahabi saja. Kaji kitab Syafi'i, kaji kitab Hambali, kaji kitab Hanafi. Di dalam akidah ini banyak kitab-kitab sebelum kita ni. Baik. Imam Asy-Syafi'i punya seorang murid bernama Al-Imam Al-Muzani. Dan Al-Imam Al-Muzani tulis satu kitab Syarhus Sunnah lil Muzani. Itu kitab pembahasannya tentang akidah. Jadi, itulah akidahnya Imam Syafi'i. Kalau kita teliti lebih dalam lagi, sehingga Syekh Muhammad bin Abdul Wahab Al-Aqil tulis satu kitab Manhajul Imam Asy-Syafi'i fi Itsbatil Aqidah. Metode Imam Syafi'i dalam menetapkan akidah. Baik. Imam Abu Hanifah juga tulis Fiqhul Akbar. Bahkan Al-Imam Abul Hasan Al-Asy'ari tulis kitab yang berjudul Al-Ibana an Usul Diyanah. Dan juga kitab Al-Maqalat Al-Islamiyin. Di sini beliau membantah golongan-golongan yang menyimpang. Allahu Akbar. Makanya kalau pembahasan ini kalau didetilkan dalam waktu yang panjang, itu saya sebut pembahasannya kitab Ahlus-Sunnah, kitab Aqidah Ahlus-Sunnah wal Jamaah dari abad ke abad. Dari abad ke abad, dari masa ke masa sampai di zaman kita. Hendaklah kita kaji khulasatul kalam, ringkasnya yang saya inginkan dengan waktu yang singkat ini. Hendaklah kita jangan hanya mengkaji kitab di abad yang ke-12 dan ke-11 atau 14 Hijriah saja. Hendaklah kaji kitab-kitab generasi awal, generasi salaf seperti kitab Al-Imam Ahmad. Di dalam masalah akidah judulnya Usulus Sunnah. Itu kitab akidah. Tapi saya tak mau Hambali Ustaz. Syafi'i aja lah. Baik. Di antara kitab akidah yang ditulis dalam mazhab Syafi'i luar biasa banyaknya. Bahkan Al-Imam Al-Zahabi tulis satu kitab Al-Ulu, ketinggian Allah. Imam As-Sabuni dan juga bermazhab Syafi'i tulis satu kitab Aqidatus Salaf wa Ashabul Hadis. Allahu Akbar. Dan nanti ilmu akidah ini ada nama-nama lainnya yang sahih. Di antara nama lain yang sahih dalam ilmu akidah ini adalah iman. Apa sebab dinamakan dengan iman? Pembahasan yang paling besarnya adalah tentang iman. Kemudian tauhid. Ya ikhwan, penamaan iman, para ulama juga tulis kitab Usulul Iman. Penamaan kitab Tauhid bukan hanya kitab Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Ia menulis kitab Tauhid. Bahkan kalau kita telusuri kitab-kitab para ulama terdahulu, seperti kitab disebutkan oleh Syekh Abdul Razak di dalam Ayatul Kursi wa Barahin Tauhid, Al-Hujjah fi Bayan al-Mahajjah. Salah satu kitab Al-Hujjah fi Bayan al-Mahajjah. Di situ disebutkan tentang pembahasan nikmat sekali. Dulu ada orang yang meyakini bahwa dicarinya daging, diletakkannya dalam toples. Dia ngomong, "Oh,
Sehari, 2 hari, 3 hari, 4 hari, berpekan-pekan datanglah ulat. Dia ngomong begini, bukan Tuhan saja yang pandai menciptakan, saya juga bisa menciptakan ini ulat-ulat. Kira-kira gimana? Dia menciptakan ulat, tidak ada yang buat. Dia memang dulu bukan zaman mikroskop, enggak. Sehingga tidak nampak bakteri, kuman dan sebagainya, tidak nampak. Tapi ada ulama zaman itu, betul kamu menciptakan ini? Ya, kalau begitu sebutkan berapa jumlahnya. Bisa tidak sebutkan jumlah ulatnya itu? Payah. Kecuali ulat gigi, itu beda ceritanya. Baik, tidak bisa dia jawab. Ditanya lagi, coba sebutkan berapa jantan dan betinanya. Dia tak bisa jawab, sudahlah jatuh tertimpa tangga, kena pula tai ayam. Itulah kalau ulama Ahlussunnah sudah menjawab dengan hujjah. Itu diterangkan di dalam kitab-kitab yang terdahulu. Allahu Akbar. Jadi penamaan ilmu akidah dengan at-tauhid, as-sunnah, iman, dan semua penamaan ilmu akidah ini ada kitab-kitabnya. Seperti Al-Maqrizi juga tulis kitab tentang at-tauhid ya. Baik. Usuluddin itu nama lain ilmu akidah. Fiqhul akbar itu nama lain ilmu akidah. Asy-syari'ah seperti al-syari'ah karya al-Imam Al-Ajurri dan banyak yang lain. Adapun di kalangan selain Ahlussunnah, nama akidahnya apa? Macam-macam. Apa di antara nama akidahnya selain Ahlussunnah itu? Kira-kira apa? Nama akidah selain Ahlussunnah wal Jamaah apa, Pak? Tasawuf. Seihsan ilahi zahir, kalau ditinjau tentang tasawuf kata beliau, maka kalau dilihat Pak, sumbernya itu berasal dari agama Brahma, Hindu, Buddha. Dan begini Pak, saya ini malang melintang. Guru dukun saya saja 14 orang tak kurang. Kalau bapak mau belajar ilmu bunuh orang, ilmu pelet, mau nambah bini lagi, datang nanti. Saya ajarkan kebatilannya. Bapak tahu, Ahlussunnah wal Jamaah itu mengikuti Nabi SAW dalam 4 perkara. Dalam keyakinan, dalam perkataan, dalam perbuatan, dalam perkara yang ditinggalkan. Kaedahnya mengikuti Nabi dalam keyakinan, an-na'taqida bima i'taqadahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ala wajhi alladhi i'taqadahu, meyakini Nabi, meyakini apa yang diyakini Nabi sebagaimana cara Nabi meyakininya. Contoh nih, Nabi meyakini tentang Allah, Allah laisa kamitslihi syai'un, dan Allah beristiwa di atas arsy, tak serupa dengan makhluknya. Tapi saya pernah jumpa orang meyakini Nabi, meyakini Allah tidak dengan cara Nabi. Sekitar tahun 2014. 2004, bukan 14, 2004. Saya jumpa orang. Saya belajar waktu itu. Kata dia, coba kamu pejamkan matamu. Nampak tak kamu dirimu? Nampaklah. Itulah dia Allah tu katanya. Tengoklah kita mana ada yang serupa katanya. Laisa kamitslihi syai'un. Allah tak serupa. Mana kita ada yang serupa? Berarti dalilnya Quran, namun sebab sesatnya apa? Tidak memahami dalil sesuai dengan yang dipahami oleh Nabi dan sahabat. Berdalil juga tidak ada di dunia ini orang yang tidak berdalil, tidak ada. La ilaha illallah. Kan mantap pula, kan mana ada kita yang serupa katanya. Itu dia. Makanya diri itu terbagi 3. Diri terdiri, diri terpari, diri sebenar diri. Diri terdiri, ini Adam, katanya kita ini Adam. Diri terpari Nur Muhammad. Kemudian diri sebenar diri itu dia zat Allah. Fatu. Di lain sisi saya pernah tanya lagi, nyari ilmu lagi. Ya. Kata dia,
Zikir itu kan ada 4. Zikir syariat, zikir tariqat, zikir hakikat, zikir ma'rifat. Zikir syariat la ilaha illallah. Jadi kalau bapak-bapak baca la ilaha illallah baru zikir syariat itu. Ada zikir tariqat Allah Allah. Ada zikir hakikat ya Allah. Ada lagi yang paling tinggi zikir ma'rifat. Yahu. Sekarang kata dia Allah itu angin. Yahu. Kan angin itu punya hu. Hah? Berdalil juga. Apa sebab penyimpangannya? Tidak memahami dalil sebagaimana pemahaman generasi salafun salih. La ilaha illallah. Makanya belajar akidah yang sahih dari kitab-kitab para ulama. Agama ini Nabi tinggalkan putih berseri. Qad taraktukum ala mathalil bayda laylaha kanahariha. Aku tinggalkan kalian putih berseri, siangnya saja, malamnya saja laksana siang, saking terang dan jelasnya. La ilaha illallah. Apalagi siangnya. Maka tidaklah ada orang yang menyimpang melainkan dia akan binasa. Makanya Umar bin Abdul Aziz menyebutkan, idza ra'aitum man yatanajawna fi dinihim fa'lam annahum ala ta'sisi dhalalatin. Kalau kamu tengok ada orang yang berbisik-bisik dalam menyampaikan ilmu agama, 4 mata, mesti 4 mata. Ketahuilah dia tengah membangun kesesatan. Pernah ngaji 4 mata tu kan? Dulu saya pernah belajar di halaqah NII dulu. Malang melintang saya ni. Itu ngajinya apabila tetangga sudah mau mulai tidur, setengah 12, setengah 11 ke atas. Fa'lam annahum ala ta'sifi dhalalatin. Umar bin Abdul Aziz menyebutkan, ketahuilah dia tengah membangun kesesatan. Maka ingat, sumber kesesatan itu ada 2. 1 berdalil dengan yang bukan dalil. 2 salah di dalam memahami dalil. Apa sebab dia salah memahami dalil? Tidak rujuk, tidak belajar dari kitab para ulama, dari masa ke masa, dari zaman ke zaman, dari kitab yang pada generasi awal umat ini. Allahu Akbar, Allahul Musta'an. Maka Ahlus Sunnah memang sunnah itu sendiri yang diamalkannya, tidak ada yang lain. La ilaha illallah. Kalau bapak beli pak, tapi janganlah. Kalau bapak pernah melihat kitab-kitab akidah selain akidah Ahlus Sunnah itu sunyi dari sunnah, sunyi dari hadis, sedikit hadisnya. Tapi malah Ahlus Sunnah yang dituduh dengan yang bukan Ahlus Sunnah. Allahul Musta'an. Tak apa-apa. Baik, pengantar ilmu akidah kalau dirunut panjang dan banyak. Tetapi ikhwan, di antara yang paling penting antum pahami bahwa Ahlus Sunnah wal Jamaah karakteristik akidahnya tauqifiyah, satu paket, tak boleh dirubah-rubah. Tak boleh dirubah-rubah. Kalau dah satu paket, jangan dikurang-kurangi. Dan ini satu paket yang datang dari Nabi SAW. Dari mana kita belajar? Dari kitab-kitab tadilah. Dan hendaklah antum belajar akidah itu bukan hanya dari satu sisi saja. Dari semua sisi ilmu akidah itu hendaklah dipelajari. Kalau tidak rugi. Ngaji dah 10 tahun tapi kajian itu saja Pak. La ilaha illallah. Dan ngaji akidah ini hendaklah yang diutamakan dulu bagaimana ilmu iman tadi. Sebab hakikat ilmu itu adalah khasyatullah. Innamal ilmu khasyatullah. Ilmu itu hakikatnya adalah menghadirkan rasa takut kepada Allah. Saya dalam perjalanan dakwah jumpa di satu kota kecil. Ustaz, kata ketua yayasannya, ada ustaz di tempat kami jadi imam, suara bagus, hafal Quran 30 juz, tamat pondok besar. Sunnah juga. Tapi itulah qadar Allah. Sejak ustaz itu ada di sekolah kami sering hilang uang. Kepala sekolah kami rekam dengan handphone. Begitu ditengok, ternyata dia yang mencuri uang. Dibilang sama dia tidak ngaku. Baru ditunjukkan handphone, dia termenung. Apakah Al-Quran
dipelajari. Apakah Al-Quran akan melahirkan para pencuri? Tidak mungkin. Kok hafiz Quran tamat pondok bisa mencuri? Begitu. Ada apa? Apa yang salah? Kira-kira apa yang salah, Pak? Apa yang salah? Pemahaman kah? Begini, coba lihat pentingnya Nabi menanamkan ilmu akidah di dada para sahabat selama 13 tahun lamanya. 13 tahun. Antum baru berapa lama ngaji akidah? Para sahabat saja butuh. Padahal kata Ibnu Mas'ud, abarru hadhil ummati quluban, orang yang paling baik di hatinya di kalangan umat ini butuh 13 tahun belajar akidah. Luar biasa. Dan ternyata belajar akidahnya para sahabat yang penting dari semua yang banyak itu adalah iman. Apa kata Jundub bin Abdillah radhiyallahu taala anhu? Kunna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam wa nahnu fityanun hazawira ta'allamna al-iman qabla an nata'allama al-Quran. Dulu kami bersama Nabi, remaja yang tengah tumbuh kembang, belajar iman sebelum kami belajar Al-Quran. Manakala kami belajar Al-Quran, bertambah iman kami. Dan hebatnya kata Jundub kepada salah seorang tabi'in, diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Baihaqi di dalam Syu'abul Iman, Al-Imam At-Tabrani dalam Mu'jamnya, wa antumul yawm ta'lamuna al-Quran qabla al-iman. Kesalahan kalian hari ini belajar Al-Quran sebelum belajar iman. Itu dia. Al-Quran hafal 30 juz, iman tak masuk dalam hati. Allah tak hadir dalam perasaan muraqabah dia, tidak merasa dia selalu diawasi Allah. La ilaha illallah. Makanya menurut Al-Imam At-Turtusi, ini faedah saya dapatkan dulu dari Syekh Saifun Nasr, salah seorang murid Al-Albani. Menurut Imam At-Turtusi, bid'ah hukumnya hanya mengajarkan tahfiz untuk anak-anak, sementara tidak mengajarkan tadabbur Al-Quran. Sebab Pak, pendidikan anak-anak ini sebenarnya, saya lah dulu, antum kita perlu renungi lagi. Sebenarnya 0 sampai 6 tahun iman dimasukkan. 7 sampai 13 tahun itu adab sudah mesti dimasukkan. Baru berarti SD kan? Iman adab. Bukankah generasi salaf mendahulukan belajar adab sebelum melawat luas tentang keilmuan? Adab. Begitu tamat SD langsung mondok belajar Al-Quran, jadi hafiz. Alhamdulillah. Ini tak ada belajar iman, tak ada belajar Quran, tidak ada belajar iman, tak ada belajar adab, tiba-tiba jadi hafiz Quran. Otaknya berisi, hati dan jiwanya keropos. Tampak tu? Yang salah pondoknya tu kita. Seharusnya di rumah iman, adab, begitu mondoklah belajar Quran. Kecuali pondoknya ulang lagi, kurikulumnya harus tepat, pakaian masa yang harus dipakai dahulu singlet di dalam, baju dalam ya di dalam, jangan dipakai jubah terus pakai singlet di luar. Mantap nggak Mas? Itu dia. Kurikulumnya tidak tepat, cara pakainya tidak mantap, bukan Al-Qurannya yang tidak hebat. Belum itu tahapan dia, tiba-tiba sudah belajar itu yang jadi masalah kita. Makanya belajar akidah, bagian dari pengantar akidah ini, camkan generasi salafun salih, mereka betul-betul melaut luas dan mendalam ilmu akidah itu dipelajarinya. Itu yang buat mereka kokoh. Allahu Akbar. Di Riau itu Pak, guru kita yang membawa dakwah salaf ini dahulu, Buya Jufri Effendi Wahab namanya, rahimahullah ta'ala, pendiri Ma'had Al-Furqan. Kalau Bapak kenal ustaz-ustaz di Riau hari ini yang besar-besar, itu murid-murid beliau. Saya ni tak jumpa. 97 beliau dah wafat. Beliau pulang 85 dari Madinah, beliau membawa gelar Magister Ilmu Akidah. Antum bayangkan 85 sudah S2 di Riau. Makanya kitab yang beliau bawa lebih banyak dari kitab yang ada di universitas waktu itu. Haji. Di antara metode beliau mengajarkan ilmu adalah akidah. Sampai Ali Ahmad menceritakan seakan-akan tidak ada ilmu selain ilmu itu dulu. Ilmu itu aja pelajaran, tapi dapatkan kekokohan.
Ustaz Arif, murid beliau bercerita, malam Buya ngajarkan akidah, besok pagi kami mau diapakan sama Buya kami. Siap. Kita ndak. Kalah sama tentara. Tentara dipanggil komandannya, Ahmad. Umpamanya namanya Ahmad. Budi dipanggil, siap komandan. Padahal masih kantuk-kantuk, siap komandan. Padahal masih teler-teler, siap komandan juga. Ini Allah yang panggil kita, tak siap kita. Panggilan Allah tu, ya ayyuhalladzina amanu, wahai sekalian orang-orang yang beriman. Itu panggilan, ini namanya seperti perkataannya Syekh Abu Bakar Jabil Al-Jazairi, seingat saya, ini namanya Nida'atur Rahman li ahli iman. Sebab beliau tulis satu kitab Nida'atur Rahman li ahli iman, panggilan-panggilan Allah kepada orang-orang yang beriman. Allah panggil kita, Pak. Kalau orang panggil nama kita gimana kira-kira? Ahmad, oh iya. Sedangkan kadang tidak nama kita dipanggilnya. Orang manggil nama yang mirip dengan nama istri kita. Istri saya panggil tadi, rupanya mirip aja. Apa sebab ada ikatan kita dengan nama yang dipanggil? Andai ada ikatan iman atau ada iman yang terhujam dalam hati, kita akan terpanggil dengan panggilan Allah yang Maha Rahman. Tapi kenapa seakan tidak terpanggil? Kenapa kita tidak terpanggil? Iman, akidah belum kokoh, akidah belum mendalam. Ilmu akidah ini bukan ilmu memperkeras hati. Pembahasan awal ilmu akidah adalah iman, kufur, selamat dari syirik, selamat dari kufur, selamat dari kemunafikan, selamat dari kefasikan. Bukan sekedar menyalah-nyalahkan orang di sekitar kita tempat tinggal. Ini tidak. Yang keliru. Jadi belajar ilmu akidah ini bukan sekedar ingin menyalahkan orang. Memang betul belajar ilmu akidah ini ada al-firaq wan nihal. Apa itu? Tentang pembahasan aliran-aliran sesat. Ini menyimpang, ini keliru, ini tak tepat, betul. Tetapi pembahasan awal ini adalah iman. Bagaimana mendudukkan keyakinan tentang Allah, menghadirkan kekhusyuan, menghadirkan nama dan sifat Allah sehingga kita bisa bermuraqabah dengan Allah, menghadirkan 3 tingkatan Islam, iman, ihsan. Apa itu ihsan? An ta'budallaha ka'annaka tarah, fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Engkau beribadah kepada Allah seolah-olah engkau melihat Allah. Itu dengan hati, bukan dengan mata nih. Jika belum bisa, yakinilah sesungguhnya Allah melihatmu. Itu yang dihadirkan dengan belajar akidah. Maka coba lihat, kalau kita belajar akidah belum rasanya semakin lama mengaji, belum semakin lembut hati, berarti ada yang salah dari pelajaran kita. Berarti ada yang salah dari cara kita belajar dan duduk mengaji. Imma kita yang tidak serius atau kurikulum yang kita dengar itu belum tepat dengan kurikulum kita. Pelajaran kita baru anak SD, tiba-tiba dipelajari untuk anak SMA. La ilaha illallah. Tak tepat. Baju singlet dipasang di luar. Allahul musta'an. Nah, ini perlu direnungi lagi nih. Maka kita introspeksi diri dulu. Ustaz, banyak masalah. Kadang gonjang ganjing, itu perlu kita renungi lagi. Sebab kalau semuanya sudah kepada Allah, disitulah jalan persatuan itu. Makanya menghidupkan sunnah menyatukan umat, menghidupkan bid'ah mencerai-beraikan umat. Sekarang sudah sama Ahlus Sunnah, berseteru juga. Ada apa kira-kira? Baik. Ya ikhwan, barakallahu fikum. Ini mungkin yang dapat saya sampaikan. Ya, pengantar akidah ini panjang. Tapi setidaknya antum mendapatkan sedikit ya, bahwa yang saya inginkan belajar akidah bukan hanya sehari 2 hari, tapi terus kita berguru, duduk bersimpu sampai kita kenal dengan Allah, kita bisa nanti berjumpa dengan Allah. Sebab orang beriman ni semuanya akan berjumpa dengan Allah. Wujuhi yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Pada hari itu wajah mereka putih berseri. Terajanya itu akidah. Jadi akidah al-sunnah, akidah salafi tidak membuat orang terkaku sesungguhnya, tapi membuat orang punya hati yang lembut dan sikap yang tegas dalam kebenaran dan
kebatilan. Itu yang hadir dalam diri seorang ahlus sunnah, sehingga dia tetap berprinsip dengan prinsip yang kokoh. Nah, dan dia dia bersikap bijak. Allah Akbar. Jangan di luar prinsip kita yang dilakukan. Ada orang yang mengatakan kita harus hikmah di tengah masyarakat. Apa yang orang buat dulu, buatlah dulu perlahan-lahan nanti dirubah. Itu namanya menginjak-injak prinsip akidah dan manhaj atas nama adab di tengah masyarakat. Keliru itu. Toh nanti dia yang susah. Akhirnya dia yang merubah gitu-gitunya dia. Allahul musta'an. Ya, makanya keistiqoman nanti hadir. Wallahu taala alam shawab. Kalau ada pertanyaan silakan. Kalau tidak ada kita cukupkan. Atau ada yang bertanya di luar tema juga silakan. Mau apa, gimana gitu silakan. Barakallahu fiik. Yang paling jauh dari mana? Paling jauh dari sini mana tempatnya? Nah, di luar kota ada? Tidak ada yang di luar kota. Wallahu taala alam shawab. Kita cukupkan sampai di sini. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.